Ya, pemirsa, untuk menelaah Pilkada Jakarta lebih lanjut lagi, sudah bergabung bersama kami dari luar studio Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi. Selamat siang, Mas Burhan. Selamat siang, Mas Burhan. Siang. Ya, Mas, kita meskipun ada beberapa bulan lagi ya, tapi ini menarik juga melihat nama-namanya. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah memang harus tenar, Mas, untuk bisa meraih pemilih Jakarta? Bukan hanya warga Jakarta, tetapi pemilih secara umum tidak akan memilih calon yang tidak dikenal oleh publik. Itu rumus dasar perilaku pemilih. Kalau kita tidak dikenal oleh pemilih, pemilih tidak mungkin memilih kita. Meskipun popularitas ini itu hanya necessary condition, tidak memadai hanya menang berdasarkan modal popularitas. Nah, pada titik ini kita harus melihat signifikansi Jakarta, meskipun Jakarta sudah kehilangan statusnya sebagai ibu kota, yaitu Jakarta sebagai magnet sekaligus pusat media, dan itu yang menyebabkan siapapun yang menjadi pemimpin Jakarta itu akan menjadi daya tarik dan sumber rekrutmen buat pemimpin nasional. Jadi ibarat kalau maju di Jakarta dan menang, itu calon pemenang tadi akan mendapatkan status sebagai RI 3. Jadi setelah presiden dan wakil presiden. Dan itu yang menjelaskan mengapa banyak nama-nama besar itu sekarang sedang dipromosikan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Oke, nama-nama besar dan tenar yang muncul sekarang ini, menurut Mas sendiri atau dari telaah dari teman-teman sendiri, ini sudah mewakili keinginan warga Jakarta atau belum, Mas? Ya, tentu harus dicek ya seberapa besar daya tarik nama-nama tenar tadi, karena kita tahu bahwa mereka yang muncul di media itu belum tentu juga dipilih oleh masyarakat meskipun mereka populer. Okay. Nah, tetapi setidaknya kita mendapatkan banyak nama yang menarik untuk dipilih, dipertimbangkan oleh warga Jakarta selain nama lama seperti Anies Baswedan atau Ahok. Sekarang muncul nama-nama baru, ya, baik yang berasal dari partai politik maupun kalangan profesional murni. Ada orang seperti Syahroni, ada orang seperti Sri Mulyani yang dimention oleh PD Perjuangan, ada juga orang seperti Tri Risma hari ini, ya, dan nama-nama lain. Ini satu wujud proses nominasi yang positif ya buat warga, karena warga akan mendapatkan menu yang sangat beragam terkait dengan calon pemimpin mereka di Jakarta. Nah, ini menarik sekali seperti yang disampaikan Mas Burhan tadi. Nah, duet Anies dan Ahok yang saat ini santer banget nih, Mas, di lini masa. Menurut Anda mungkin tidak sih terjadi? Kalau dilihat dari sisi posisi politik keduanya, memang keduanya sekarang berada di luar status quo. Ya. Kita tahu Anies Baswedan menggulirkan narasi perubahan, dan Ahok kita tahu adalah kader PD Perjuangan yang posisinya sekarang itu berbeda jalurnya dengan kekuasaan Presiden Jokowi. Jadi dari sisi politik ada kemungkinan ya titik temu antara kedua tokoh ini. Tetapi yang realistiknya agak sulit ya, karena bagaimanapun keduanya adalah mantan gubernur ya. Jadi kita tidak tahu siapa yang ikhlas menjadi wakil gubernurnya kalau misalnya keduanya diduetkan. Kemudian yang kedua, yang menurut saya penting juga, basis akar rumputnya itu bertolak belakang antara Ahok dengan Anies Baswedan. Jadi jangan-jangan yang terjadi itu justru senyawanya negatif. Jadi akar rumput pendukung Ahok menolak kalau misalnya Ahok berpasangan dengan Anies, demikian juga dengan Anies. Tidak akan memilih pasangan ini kalau misalnya Anies berduet dengan Ahok. Jadi saya melihat kemungkinan Ahok dan Anies berduet itu lebih kecil. Jadi kemungkinan bukan duet, tapi duel antara kedua tokoh ini di pentas Pilkada DKI. Memang efek menggerus suaranya jauh lebih besar potensinya dibandingkan mereka bersatu, bukan malah melengkapi ya, bahwa masing-masing pendukung yang beda latar belakang itu justru malah bisa bersatu. Justru itu tidak dilihat sebagai peluang ya, Mas? Sejauh ini potensi akar rumputnya untuk menolak satu sama lain lebih besar ketimbang saling melengkapi ya. Karena memang ada latar belakang historis elektoral yang luar biasa berat ya, yang memisahkan keduanya, terutama di Pilkada 2017 kan.
Jadi basis pendukung Ahok itu terutama dari segmen pemilih non-Muslim, dan etnik Tionghoa, dan kelompok Muslim progresif yang menolak politik identitas. Sementara basis pendukung Anies itu terutama dari kelompok Muslim religius, konservatif, terutama lagi di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Jadi kedua basis ini tidak bisa dipertemukan, ya, kecuali misalnya tokoh yang diajukan oleh PD Perjuangan itu tidak sekontroversial Ahok, gitu kan. Nah, bagaimanapun Ahok ini kan punya catatan masa lalu ya, berkaitan dengan statementnya masalah Al-Maidah ya 51, yang mungkin buat kelompok Muslim progresif sama sekali tidak keberatan dengan statement itu, karena mereka selama ini pula yang mendukung Ahok terutama di pilkada terakhir. Tetapi buat basis pendukung Anies, Al-Maidah 51 itu cukup punya posisi yang sangat kontroversial di mata mereka. Jadi pada titik itu saya nggak percaya kalau misalnya keduanya diduetkan itu justru akan membawa sinergi positif. Yang saya khawatirkan justru kedua basisnya saling lari kalau misalnya kedua tokoh ini diduetkan. Dan jangan lupa siapa yang berkenan jadi cawagupnya. Masa Anies turun derajat dari capres menjadi wakil gubernur, apalagi beliau pernah menjadi gubernur. Demikian juga dengan Ahok nih ya. Jadi kemungkinan Ahok menjadi wakilnya Anies kok kecil. Jadi, makanya saya simpulkan yang terjadi kemungkinan antara keduanya bukan duet, tapi duel. Dan menurut saya itu bagus. Yes. Masyarakat Jakarta punya pilihan yang beragam. Jadi jangan dipaksakan juga untuk bergabung dalam satu perahu. Apalagi kalau potensi menangnya mengecil ketika keduanya digabungkan. Oke, Mas Burhan tadi sempat disinggung sedikit dengan adanya residu masa lalu begitu ketika nanti ada partai mengajukan Ahok sebagai calon utama, apakah ini masih ada chance-nya, Mas? Nah, memang Ahok ini kalau sistem pemilunya dirubah ya, kalau kita kan sekarang untuk konteks pilkada di DKI Jakarta kan 50% persatu baru menang satu putaran ya. Jadi mirip dengan pilpres. Sementara pilkada di luar Jakarta itu pakai simple majority. Berapapun menangnya, asalkan lebih besar daripada peringkat kedua dibanding rivalnya, dia akan menang. Di Jakarta tidak. Undang-undang khusus DKI Jakarta itu mensyaratkan 50% persatu. Nah sekarang kan sedang ada pembahasan terkait dengan RUU DKJ, Daerah Khusus Jakarta, ibu kotanya hilang. Nah kalau misalnya syarat 50% persatu itu dihapus, itu Ahok masih punya peluang untuk menang. Karena dia punya basis loyal, terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Nah itu syaratnya adalah simple majority, jadi nggak perlu 50% persatu untuk menang. Jangan lupa kalau kita mengacu pada pengalaman Pilkada DKI 2017, Ahok itu menang putaran pertama loh, sekitar 42%. Tapi ketika menangnya tidak cukup untuk membungkus satu putaran, masuklah di putaran kedua. Di putaran kedua, Anies menang telak karena basis pendukung AHY semuanya lari ke Anies dan tidak tersisa ya buat Ahok. Jadi kalau misalnya RUU DKJ ini menghasilkan keputusan untuk Pilkada DKI itu tidak perlu 50% persatu, tapi cukup simple majority, Ahok punya peluang. Tetapi kalau misalnya aturan mainnya tetap sama seperti sebelumnya, sepertinya kok berat buat Ahok untuk menang di DKI Jakarta. Karena ada basis pendukung DKI Jakarta, terutama dari kelompok Islam, yang masih mempersoalkan soal track record Ahok. Nah, Mas Burhan, selain itu ya, apapun dinamika yang terjadi ke depan, seberapa penting sebenarnya kemenangan dari Pilkada Jakarta ini bagi Jokowi ataupun Prabowo menurut Anda? Iya, ini pilkada rasa pilpres ya. Jadi DKI Jakarta itu berbeda dengan wilayah lain. Dan saya menduga dengan sangat keputusan partai-partai untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta itu akan melibatkan pimpinan tertinggi masing-masing partai. Jadi tidak akan diberikan otoritas ke partai tingkat lokal untuk memutuskan siapa calon gubernurnya. Termasuk saya menduga dengan sangat Presiden
Pileg maupun presiden sekarang juga akan memikirkan siapa calon yang akan diusung. Dan kemungkinan residu Pilpres akan berlanjut di DKI Jakarta. Karena Jakarta itu sangat krusial dan pimpinan top tertinggi partai-partai termasuk pimpinan nasional akan memperhitungkan dengan serius ya kontestasi di sini. Nah, karena itu saya menduga ya nama-nama yang akan diusung bukan nama sembarangan, tapi nama yang betul-betul punya potensi untuk memenangkan kelompok mereka, terutama di DKI Jakarta ini. Baik, terima kasih Mas Burhan untuk ulasannya. Kita tunggu sama-sama nanti ya bagaimana pengamatan Anda selanjutnya jelang Pilkada DKI khususnya. Terima kasih Mas Burhan bersama Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.